Selamat pagi sahabat Infokom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Saloh Fadia yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Sahabat Infokom, SMK Infokom memiliki beberapa program keahlian. Di antaranya teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak, multimedia, desain komunikasi visual, dan produksi siaran televisi. Berikut ini liputan mengenai program keahlian teknik komputer jaringan yang ada di SMK Infokom. TKJ adalah singkatan dari Teknik Komputer Jaringan. TKJ merupakan sebuah jurusan yang mempelajari tentang cara merakit komputer, mengenal dan mempelajari komponen hardware apa saja yang ada di dalam komputer, merakit komputer, serta fokus mempelajari jaringan dasar. TKJ merupakan salah satu jurusan yang ada di SMK Infokom, Kota Bogor. Karena TKJ itu mempelajari suatu jaringan, juga tentang ilmu komputer, tentang perkembangan yang akan datang. TKJ ini lebih berfokus pada infrastruktur jaringan, juga pada komponen-komponen jaringannya itu sendiri. Juga ada hardware komputer, kita mempelajarinya, dan cara memasang PC juga, seperti itu. Tentang tingkat kesulitan pelajaran itu relatif lah, karena kan gimana dari diri kita sendiri gitu. Masalah prospek kerja, ketika kita sudah lulus itu, kita kan dapat banyak skill seperti itu. Nah, kita bisa dapat berkolaborasi pada perusahaan-perusahaan seperti di bidang IT support, database optimizing, kayak gitu. Tidak hanya itu, selama 3 tahun belajar di TKJ akan belajar sistem kerja jaringan dan pemrograman web, serta mengadministrasikan komputer jaringan. Salah satu keunggulan TKJ adalah penggunaan metode praktik langsung sehingga mampu menyediakan sumber belajar yang tidak terbatas. Kejuruan TKJ hanya ada di STM atau SMK. Sampai saat ini, jurusan TKJ merupakan jurusan yang populer dan banyak diminati selain RPL, PSPT, dan multimedia. Tim Liputan SMK Infokom melaporkan. Komputer pertama kali muncul pada tahun 1946 yang disebut sebagai komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan dengan tabung vakum. Berikut liputan sejarah komputer dari generasi ke generasi. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima, memasukkan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Namun, sebelum adanya komputer yang seperti sekarang ini, dulunya komputer memiliki berat hingga ratusan kilogram loh sahabat Infokom. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer seperti komputer Atanasoff Berry yang dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Pada generasi ketiga, yang paling pesat perkembangannya dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 sampai 1971. Meskipun transistor dalam banyak hal memiliki kemampuan yang melebihi tube vakum, tapi transistor terlalu besar dalam menghasilkan panas yang bisa merusak bagian komputer.
Sehingga, untuk menghilangkan masalah, seorang insinyur bernama Jack Kilby mengembangkan IC atau Integrated Circuit. Penggunaan IC menghasilkan sebuah komputer yang semakin kecil karena komponen yang ada di dalamnya dapat dipadatkan dalam chip. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an, ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar komputer pribadi yang semakin kecil berkat microprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas hak ponsel cerdas. Tim Kabar Sekolah melaporkan. Salah satu produk unggulan dari sektor perkebunan yang berhasil dikelola oleh masyarakat, salah satunya daun teh sangrai yang kini dapat dijadikan sebagai minuman teh segar. Berikut liputannya untuk Anda. Cuaca panas, pasti sahabat Infocom butuh minuman yang segar-segar nih, seperti es teh dawon yang satu ini. Bukan hanya menjual varian original, tapi juga menyediakan varian teh sangrai hanya dengan harga Rp5.000. Selain enak, khasiat dari daun teh sangrai sangat baik untuk tubuh, karena daun teh memiliki sifat antibakteri untuk mencegah berbagai penyakit. 2001 bulan September, bestsellernya original. Soal harga mulai dari 5.000 sampai 8.000 di Cikoneng, di Empang hari bisa sampai 700.000. Teh sangrai daun ini sudah membuka banyak cabang di berbagai daerah. Selain varian teh sangrai, ada banyak lagi varian lainnya, seperti mangga, jeruk, stroberi, dan masih banyak lagi. Dari Ciamas Bogor, tim liputan SNK Infocom melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Salwa Fadia bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.